Cek mana? Cek cek. Oh, sebelah situ. Ya, betul. Cek 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 cek. Ah, ini. Semua itu ada yang penting. Hmm. Ya, Cek 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 cek. Lagi lagi. Cek. Ah, sebenarnya kamu jangan terlalu rapat mulu. coba tes. Cek. Ah, coba cek lagi. Cek satu. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Cek satu. Selamat pagi. Max. Oh, ini cas lagi. Bikin video background bisa di sini ya? Kalau background video mah tidak OBS, kalau itu programnya. Oh ya, pakai OBS. Ih, apa tuh? Mirroring dia mana? Mirroring backgroundnya. Oh, sini.
kurang ya dilengkapi kemudian. Betul Ibu Coach, Ya, ini nggak kami dengan Om Edi apa-apa. lagi diskusi ini. Kita tim Untuk apa? efektif sudah dibentuk semua, tapi di lapangannya ya kena kerja kantoran juga banyak, kerja Eh, buruh kegiatan dak ya kami. Akhirnya sendiri kerja Tapi ini. Ya Allah, saya akhirnya paling timnya saya nggak menjadi izin pagi efektif coach, ya. mungkin Iya, Iya. izin saya sampaikan dulu, saya tetap akan selesaikan semuanya sesuai dengan milestone yang sudah kita buat. Walaupun wah, nanti dalam pelaksanaannya ada milestone yang memang sudah tidak bisa kita bisa laksanakan lagi. dilaksanakan ya. Ada tahapan. Tetapi saya benar-benar hadapi badai kendala, bukan kendala, badai ini. Badainya begini, tim efektif yang sudah dibentuk awalnya melibatkan banyak stakeholder, SK-nya ready, ternyata mereka semua menghilang entah kemana. Ya Yang Allah. pertama, akhirnya saya berpikir tidak bisa saya berpangku tangan saja. Hanya saya bentuk tim efektif yang kecil saja di lingkungan kantor, kita jalan. Sementara jalan tiba-tiba karena kebutuhan dan hak sebagai ASN, Cuti. separuh cuti, separuh harus mengurus dia punya pensiun dan lain sebagainya. Tetapi sampai hari ini tetap pelaksanaan kegiatan tetap sudah saya laksanakan. Saya mohon maaf. Hanya tetap saya lakukan pembimbingan belajar. Saya lakukan bersama teman-teman dari Taruna Akademia. Mereka Iya. kemarin kita coba buat semacam kerjasama di bawah tangan saja sifatnya. Kemudian mereka ya sudah kita saling membantu untuk menyelesaikan tahapan ini. Yang paling untung adalah anggaran 245 juta aman buat pelaksanaan Aman. kegiatan ini Mantap. 2025. Itu saja. Oke, mantap, mantap. Berarti Nah, potensi hanya keberlanjutannya terang benderang ya, sudah Pak? pasti Ibu. Untuk keberlanjutannya sudah masuk dalam Renstra juga. Rancangan Renstra 2025, 2026, 2025 ya. 2025, 2028. Sudah di dalam. Sudah dalam Renstra, rancangan Renstra Kesbangpol. Dan sudah kita usulkan untuk menjadi bagian dari indikator capaian dalam RPJMD. Itu saja yang membuat saya sampai hari ini mau ikut terus. Kalau tidak saya secara pribadi aduh Udah sudah mulai hampir malas menyerah ini ya, dengan Pak? kondisi. Sudah nyerah Ibu karena memang Hampir, bentuk hampir. Zen. Tapi ya untungnya mereka bilang anggarannya sudah diketok, sudah di ACC di dalam RAPBD juga. Jadi sudah oke kita untuk 2020. Jadi untuk 2024 ini ya kita seadanya dengan anggaran yang apa adanya. Ada kurang lebih 22 anak yang kami bimbel kemarin. Dokumentasi videonya siap, tinggal nanti saya tayangkan dalam video laporan nanti. Oke, yang penting kita bisa maju ujian dulu toh, Bapak. Siap Ibu, siap. Lanjutannya bagaimana ya nanti kita atur lagi kan, atur Siap. kekuatan lagi. Dan yang pasti eh, Bapak tadi menyatakan anggarannya sudah aman. Nah, itu poin plus yang mungkin belum tentu yang lain di posisi aman untuk keberlanjutan jangka menengahnya. Siap Gitu. Ibu. Anggaran Heeh. juga dengan dukungan dari pihak ketiga, dari NGO. Jadi saya kemarin Oke. ajukan permohonan kepada Skala, salah satu NGO yang Mm-mm. kerjasama juga hari ini dengan Pemprov. Mereka sementara Mm-mm. kaji dan jawabannya sekitar 1-2 minggu ke depan. Mereka akan jawab saya. Oke, sip, sip, bagus. Tapi perkembangan terkait laporan gimana Pak untuk ujiannya? Nah ini laporan, kalau kami kemarin diskusi secara individu dengan teman-teman kelompok, kita sebenarnya mentok di bab 1 Ibu. Mau lanjut bab 2 ini kami juga kepikiran mau lanjutnya gimana cara di Oke, bab 2 susunnya ini. oke, oke, oke. Ya, Ya, coba kita share ya, share yang ya, miliknya Ibu Selvi yang pernah saya share. Kemudian siap. kita coba untuk mendiskusikan kira-kira pemahamannya bagaimana gitu. Oke, yang penting seluruh evidence atau bukti-buktinya sudah lengkap, aman insya Allah. Ini soal Siap. cara untuk vote saja orang Rote bilang ya. Siap. Bapak Eman Kellen sudah masuk Ibu Coach. Selamat pagi Oh, Bapak Pak Eman. Eman. Pak Beliau Eman sudah apa beres kabar? kayaknya. Kayaknya beliau punya publikasi, diseminasi. Wah, jos betul tuh. Jos Ibu, betul Ibu. Luar biasa kalau Bapak Eman. Dengan Pak Vincent tuh Ibu, luar biasa mereka. Belum Boleh habis saya juga. boleh saya diizinkan untuk share, Bapak? Oh, Boleh silakan Ibu sebentar, Coach. sebentar. Saya
Silakan Ibu host sekarang. Baik, terima kasih. Kita coba bedah yang punyanya Pak Peter, Pak Peter Detan. Karena beliau Ya. kemarin jam 2 datang menemui saya untuk bimbingan. Tapi di bab 2-nya juga beliau belum otak-atik sama sekali gitu. Hanya taruh-taruh dokumen-dokumen gambar saja. Sementara dokumen-dokumen yang lainnya juga beliau belum sempat scan. Jadi mungkin hari ini beliau juga tidak bisa bergabung karena melanjutkan membuat video maupun laporannya juga belum final gitu. Nah, di dalam ini di-record kan Pak ya? Nanti recordnya bisa bagi yang tidak hadir, kita bisa berbagi recordnya Ya, dengan nanti saya teman-teman edit yang recordnya lain. supaya lebih ringan, supaya bisa dibaca. Baik, terima kasih. Mohon izin ya Pak Peter, kami menggunakan naskahnya Pak Peter. Walaupun Pak Peter nggak ada, kami mohon izin nanti kalau videonya di-share sehingga Pak Peter sudah tahu bahwa naskahnya beliau yang kita gunakan. Oke, hati-hati nanti di cover. Bapak Ibu biasanya lupa pada bagian laporan ini kadang masih tertulis rancangan. Nah, ya, seringkali di bagian sini. Nah, itu kadang kalau udah keburu-buru masih tertulis rancangan aksi. Nah, padahal harusnya sudah diganti laporan. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, ini mestinya beliau center ke tengah. Tulisan ini beliau mestinya center ke tengah. Itu jangan di pinggir begini. Nah, ini dipindahin ke center posisinya. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Yang lain, oke, biasanya yang sering kali lupa juga, Bapak Ibu karena tergesa-gesa, ini belum sempat disesuaikan bulannya. Nah, karena kita ujiannya di November, maka naskah ini disahkan di November, nanti diganti November. Tuh, ini Pak Peter juga lupa kasih spasi ini, beliau gabung semua daerah provinsinya. Maklumi saja, Oke. Bu. Iya, kita rekam supaya nanti rekaman dikirim sehingga Pak Peter juga bisa Bisa, ya. menyesuaikan perbaikannya dan Bapak-bapak yang lain juga sama bisa menyesuaikannya. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Laporan aksi perubahan. Oke, ini sama dengan yang di atas. Bedanya cover yang ini, cover dalam dengan cover yang di luar adalah pada pernyataan fungsi. Nah, pada bagian ini. Ya, cover dalam ada pernyataan ini. Cover luar tidak ada. Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pelatihan kepemimpinan administrator. Gitu. Kalau ada nanti saya bagikan Pak Pit punya mungkin template-nya supaya nggak usah kerja jadi tinggal mengganti nama aja. Sama ini namanya harus di center tengah. Sebenarnya mentor sama coach tidak perlu muncul. Ya. Mentor dan coach ini tidak perlu muncul di cover karena dia munculnya di ini, munculnya di Pengesahan. lembar persetujuan, di lembar Sudah, dan pengesahan pengesahan. gitu. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ya, ini lembar persetujuan, laporan aksi perubahan, judul, oke, disusun oleh, nah baik, dinyatakan layak untuk diajukan dalam seminar laporan aksi perubahan pada hari Kamis 7 November bertempat di Badan Pengembangan. Oke, sudah aman, mentornya, coachnya, gitu. Beliau kemarin ada permasalahan pada mentor karena bapak mentornya sedang jadi PJ Bupati Manggarai Barat, maka sepertinya nggak tahu fungsi mentornya dialihkan atau tidak. Jadi itu yang beliau sedang coba untuk komunikasikan. Semoga yang lain aman dengan posisi mentor ya. Lembar pengesahan, lembar laporan aksi perubahan dengan judul optimalisasi dan lain sebagainya diajukan oleh telah berhasil diseminarkan dan diterima. Karena ini lembar pengesahan, maka kalimatnya adalah kalimat mengesahkan
Kalau lembar persetujuan, kalimatnya adalah kalimat pernyataan bahwa kami, coach dan mentor sudah menyatakan setuju bahwa apa namanya, naskah ini layak untuk diajukan dalam ujian. Beda deskripsinya pada bagian ini. Gitu. Ya. Bedanya di bagian itu aja. Kalau yang lembar pengesahan telah berhasil karena ini ditandatangani setelah semuanya selesai ujian ya, telah berhasil diseminarkan dan diterima sebagai salah satu persyaratan pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, ada kesalahan dari beliau adalah ini kalimat untuk selanjutnya dilaksanakan di tempat tugas. Pelaksanaannya kan udah selesai, maka pada bagian ini mestinya tidak perlu ada. Begitu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Masih posisi terrecord dengan baik ya, Pak Medi ya? Iya, Bu. Siap Ibu, Masih terekam dengan dengar, baik. Mas. Baik. Oke, berikutnya mengesahkan Titik Kristinawati udah benar. Oke, Pak Ondi Christian Siagian benar, Bapak Yohan oke. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Tenggara Timur, Henderina Sinticia Skodat, oke. Sebentar ya saya tanyakan. Bentar. Oke. Baik. Terima kasih. Untuk yang apa golongan maaf, golongannya ibu sudah pangkatnya udah berubah, terus golongannya pembina utama madya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan ini berubah menjadi madya. Madya ya. Jadi pembina utama madya. Oke. Saya tidak screenshot karena direkam. Saya tunggu pada bagian ini. Oke. Oke, kita kembali lagi, kita lanjutkan. Kita pengantar, oke lah. Oh, beliau ada penguji kurang disebut ya. Oh ya, pada poin penguji mestinya ada juga ya. Di sini hanya ada pembimbing dan mentornya yang beliau sebut. Bapak-bapak yang lain mungkin bisa menambahkan Ibu Kaban, Kepala BPSDM dalam selaku ini, selaku pimpinan ya di BPSDM bisa ditambahkan. Oke. Oke, kemudian pada bagian laporan, mungkin kalau Bapak-Bapak melihat kelompok yang lain, itu ada sampai 5 bab mungkin ya. Pada kelompok kita, saya hanya meminta 3 bab saja, karena nanti kalau Bapak-Bapak 5 bab itu ngopas ya copy paste dari rancangan juga gitu. Daripada repot biar rancangan aksi perubahannya Bapak-bapak nanti lampirkan tetap dalam PDF. Kan nanti yang diserahkan adalah dalam bentuk PDF ya. Jadi apa namanya? Saya pikir tidak nambah pekerjaan gitu. Sehingga ini cukup 3 bab saja, poin penting-pentingnya saja 3 bab itu apa. Bapak-bapak bisa mendengar suara dengan baik kan?
Siap, bisa. Siap, Ibu. Oke, Oh, baik. bisa. Karena di ruangan saya agak ramai, tapi semoga suaranya nggak masuk ke sana. Oke, untuk bab 1 ya, bab 1 pendahuluan, ini ansih kita ambil lurus dari rancangan aksi perubahan Bapak-Bapak. Kenapa dia muncul? Gunanya untuk mengingatkan penguji dan semua yang hadir di dalam seminar aja sih gitu. Karena kalau apa namanya mereka harus buka lagi file yang aksi, buka lagi file yang aksi, yang rancangan mungkin lupa ya filenya, jadi bukanya yang ini aja. Kalau ada bab satunya aman gitu, jadi lihat oh file-filenya di bab 1 ini gitu. Nah di bab 2 inilah yang murni Bapak-Bapak punya pelaksanaan selama 60 hari ya. Jadi pelaksanaan selama 60 hari yang harus Bapak-Bapak laporkan di bab kedua. Nanti kita akan coba untuk eh, mendiskusikannya secara detail. Oke. Ya, poin-poinnya deskripsi proses kepemimpinan, deskripsi hasil kepemimpinan, keberlanjutan aksi, diseminasi dan publikasi, serta poin yang terakhir adalah pelaksanaan pengembangan potensi diri dalam aksi perubahan. Oke. Nah, saya tidak lihat kembali pada bab 1 karena kita sudah menyelesaikan bab 1 ini di rancangan. Jadi tidak dilihat kembali di bab 1 ini hanya mengingat saja bahwa poin-poin yang dijanjikan apa saja di bab 1. Beliau menjanjikan implementasi aplikasi versi awal, pelatihan dan adaptasi SDM, melakukan pelatihan intensif kepada staf, kemudian sosialisasi dan promosi. Jadi 3 poin inilah yang menjadi poin penting harus dilaporkan. Karena jangka pendek yang beliau janjikan ini, di tujuan jangka pendeknya implementasi, pelatihan, dan sosialisasi. Jangka menengahnya baru pengembangan fitur lanjutan perluasan. Nah, ini tidak terlalu perlu untuk diulas pada bab 2. Gitu. Oke, kita mulai akan masuk di bab kedua. Ya. Oke, ini kita sudah masuk di bab kedua, Bapak-Bapak. Pelaksanaan implementasi aksi perubahan ada 5 poin. Tadi poin pertama deskripsi proses kepemimpinan. Deskripsi proses kepemimpinan ini ada subbabnya, ada subpoin dari subbab A, membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Baik, Bapak Doni, tidak apa-apa. Ini ada rekamannya, nanti kami bagikan apa yang sudah kami bicarakan di bagian awal. Nanti Pak Doni bisa bapak-bapak yang sedang beraktivitas sambil mendengarkan penjelasan, nanti bapak-bapak bisa kembali memutar rekaman yang akan dikirimkan oleh Pak Medi ya. Siap, Tidak Ibu. apa-apa. Pak Doni, Siap, kopi terima satu kasih. bungkus ya. Baik. Terima kasih Oke, Bu Pak Doni Coach. udah Mohon sehat? maaf listrik. Oke, Pak Doni Puji udah Tuhan sudah normal, sehat. udah Terima sehat. kasih doanya teman-teman dan Ibu Alhamdulillah. Coach. Terima Ya, kasih. Alhamdulillah. Semoga lancar ya pelaksanaannya terima dan kasih minggu Bu. depan bisa Ya, bertemu kita semuanya. amin Bu. Oke, Terima kasih Bu. kemudian Pak Pit izin ya Pak Pit, kami gunakan naskahnya Pak Pit. Silakan Terus Ibu. nanti pada bagian awal nanti Pak Pit dengarkan rekaman dari saya karena ada poin-poin yang saya coret-coret di situ sebagai apa namanya feedback dari saya yang kemarin secara detail saya belum sempat sampaikan. Nanti Pak Pit dengar kembali aja dari rekaman yang akan disampaikan oleh Pak Medi. Oke, Oke, baik saya Ibu. lanjutkan lagi pada poin deskripsi proses kepemimpinan. Pada deskripsi proses kepemimpinan ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu ceritakan.
Pertama, membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Kalau secara konsep, secara konsep ini Bapak mungkin bisa melihat sedikit ya di modul yang dibagikan apa saja poin-poin yang perlu saya ceritakan sih gitu, supaya tidak teoritis banget untuk bercerita. Karena kami berharap pada bab 2 itu bukan teori yang diceritakan, tapi implementasi dari teori yang sudah dikaji di kelas, dari teori yang sudah Bapak baca dari modul gitu. Membangun integritas dan akuntabilitas. Bagaimana cara Bapak-bapak untuk membangun integritas ya dalam bekerja, kemudian akuntabilitas dalam kinerja organisasi selama ini gitu ya, sebagai pejabat administrator gitu. Adakah apa namanya kekhasan yang Bapak-bapak miliki gitu. Apa namanya di sini ada dibagi dalam 2 sub ya, membangun integritas dan kemudian membangun harusnya sub yang kedua adalah membangun akuntabilitasnya. Kalau yang disajikan pada naskah ini sejauh ini masih berupa apa namanya sejauh ini masih berupa teoritis. Ada juga sih yang sudah mencoba untuk dikombinasi dengan cerita fakta yang terjadi dalam proses pelaksanaan implementasi, namun belum banyak. Jadi pada bab 2 Bapak-bapak tidak harus fokus harus tebal laporannya tidak, tapi memang benar-benar fakta murni yang terjadi. Jadi cerita aja. Kalau kemampuan saya mendeskripsikan, Bu, saya kadang kekurangan kosakata, ya udah segitu aja nggak masalah. Tapi itu benar-benar yang Bapak lakukan, implementasi dalam aksi yang Bapak lakukan. Itu lebih baik sih buat kami karena dari naskah itu, dari cerita yang terjadi semua orang bisa belajar gitu. Nah, mungkin sekedar saya flashback mengingatkan budaya kerja yang Bapak Ibu lakukan di tempat kerja. Untuk membangun integritas ini apa yang dibangun? Oh, kami misalnya punya pojok gratifikasi dalam pelayanan misalnya. Sehingga itu yang bisa diceritakan oleh Bapak-bapak. Nah, kalau di tempat saya nggak punya gimana, Bu? Ya udah nggak usah cerita berarti yang nggak punya. Tapi saya berharap bahwa setiap organisasi itu punya kekhasan untuk merawati integritasnya gitu. Misalnya kami punya pojok integritas, kami punya ruang integritas gitu. Yang di mana di ruangan itu ada CCTV yang dibangun. Nah, misalnya siapapun tamu yang datang kalau ada tamu yang datang membawa apa saja untuk kami, ya beliau akan menuliskan gitu. Misalnya si A datang membawa 1 kotak kue gitu misalnya ya. Ditulis, nggak apa-apa, ditulis di buku integritas itu gitu. Buku itu ada di resepsionis misalnya. Nah, itu yang saya berharap diceritakan gitu ya, diceritakan di poin membangun integritas ini gitu. Bu, kalau kami membangun integritasnya, kami lakukan pengawasan melekat gitu. Contohnya apa namanya, kami sebarkan kuesioner 360 derajat untuk menilai teman kerja kita, gitu. Jadi kalau ada teman kerja ya kita yang berprestasi memang ya kita isi kuesionernya, nanti baru setiap bulan diumumkan sebagai pegawai terbaik. Itu juga bagian dari merawat integritas organisasi. Jadi saya berharap di poin ini tuh cerita cerita cara organisasi merawat integritas. Sebenarnya itu bukan teori ya, gitu. Bisa dipahami Bapak-bapak dari poin ini? Gitu. Jadi saya berharap bahwa pada poin ini makin kaya ceritanya, makin banyak ceritanya gitu ya. Karena ada 10 orang bisa saja ada 10 cerita yang berbeda atau bisa saja ada model yang sama tapi penerapannya yang berbeda gitu di poin ini. Gitu aja ya. Itu tadi 2 contoh yang saya sampaikan untuk membangun integritasnya. Kemudian ada juga di bagian akuntabilitas. Kalau akuntabilitas ya jelas mungkin Bapak-bapak bisa bercerita bahwa setiap orang bekerja punya jurnal masing-masing. Ya kan jurnal kita kebetulan Ekin. Nah, Bapak-bapak mungkin bisa menceritakan sejauh mana penerapan dan pengawasan terhadap pelaporan Ekin diawasi oleh pejabat administrator. Ya, ini Bapak-bapak. Misalnya, oh setiap selesai kerja
jam 2:30 atau jam 3 semua wajib mengisi ekinnya. Ya, ekin aktivitas hariannya, hari itu melakukan apa gitu. Kemudian dicek mungkin oleh pejabat administrator untuk mendapatkan approvement bahwa oh iya memang Anda kerja ini, tadi saya sudah melihat hasilnya. Oh iya memang Anda kerja ini, saya lihat hasilnya. Oh Anda kerja ini begitu. Itu juga cara untuk merawati akuntabilitas gitu. Jadi pimpinan bisa ngecek jurnal hariannya gitu. Walaupun sudah ada ekin, tapi bisa juga dicek hari ini pekerjaannya siapa melakukan apa, hasilnya saya sudah lihat hasilnya. Gitu. Kadang kan kita bisa menipu juga menyusun bahan tayang gitu isinya. Tapi bahan tayangnya mana? Ya nggak apa-apa menyusun bahan tayang, tapi cuma 3 slide yang dibuat ya. Tapi kan dia berusaha untuk bekerja. Walaupun cuma 3 slide itu kan ada proses membaca, memilah memilah apa namanya poin-poin penting dari bacaannya, mensarikan, kemudian menuangkan dalam bahan tayang itu kan prosesnya bisa panjang memang gitu. Nah, itu cara untuk akuntabilitas misalnya dengan adanya jurnal harian atau pengecekan atau evaluasi sebelum atau rapat sebelum pulang misalnya. Jadi setiap orang punya modelnya masing-masing gitu. Gitu. Kalau kami biasanya di bidang ada rapat sebelum pulang gitu. Atau sebelum bekerja kami rapat dulu untuk menyamakan mengingatkan hari ini apa ya fokus kerja kita. Nah, itu cara untuk merawat akuntabilitas. Itu yang berharap di poin ini diceritakan gitu. Gitu. Kemudian akuntabilitas sudah ya membangun apalagi ya di poin membangun ini juga boleh dengan pengelolaan budaya kerja boleh kalau mau cerita itu. Oh, budaya kerja kami berjalan dengan baik karena kami sering ada pelatihan kantor sendiri untuk mengingatkan atau mengawasi pelaksanaan budaya kerja. Tuh. Ada yang budaya kerjanya itu masih pakai yang walaupun sudah ditegaskan bahwa semua kantor itu budaya kerjanya berakhlak gitu, tapi ternyata masih ada loh bapak-bapak yang kayak BPSDM masih pakai Prima gitu, walaupun ya berakhlak ternyata Prima bagian dari moto kerja kami untuk mensupport pelaksanaan berakhlak misalnya. Nah, bagaimana Prima itu bisa diserap dengan baik, apa benar sudah profesional, apa saja yang sudah kamu lakukan itu dilakukan pelatihan kantor sendiri setiap hari Jumat misalnya gitu ya kami begitu di sini gitu setiap hari Jumat ada pelatihan kantor sendiri atau kalau enggak kadang hari Seninnya tapi ada selalu pelatihan kantor sendiri gitu. Nah, itu juga bagian dari merawati pengelolaan budaya kerja itu juga bagian dari akuntabilitas organisasinya. Jadi banyak caranya sih sebenarnya, makanya setiap kantor pasti punya kekhasan dan itu yang bapak-bapak ceritain aja di bagian itu. Gitu. Sampai sini sebelum dilanjut mungkin ada yang belum jelas, boleh didiskusikan. Bu, kalau misalnya kayak tadi Ibu sampaikan ada budaya kerja itu dilampirkan dokumentasinya juga. Iya, apa tergantung Misalnya, bentuknya apa dulu. Nah, bentuknya apa dulu kalau maksudnya misalnya kita kan tadi budaya kerja misalnya ada rapat terbatas mm, mm, untuk ini dilampirkan. untuk mengingatkan kembali tentang integritas ya. Iya, Itu dilampirkan. tetap di dalam lembaran itu ada dokumentasi atau dokumentasi itu kita lempar di lampiran dengan penjelasan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pit. Kalau bapak-bapak nyaman, misalnya lampirannya semua saya mau kumpul di belakang aja Bu, di bagian lampiran, enggak masalah. Tapi kalau mau disisip di antara deskripsi cerita juga enggak masalah. Namun jika satu aktivitas itu memiliki bukti lebih dari satu, dan bapak-bapak merasa kok nggak rapi ya kalau saya sisip, maka bapak-bapak bisa menceritakan bahwa dalam proses deskripsi gambar tetap kita berprinsip pada 5W1H. Ini kegiatannya apa? Apa nama kegiatannya? Kemudian dilakukan pada waktu kapan? Di mana rapatnya sedang berlangsung? Siapa saja yang hadir dalam rapat itu? Baru di dalam kurung
daftar hadir rapat terlampir, misalnya begitu. Rapat dihadiri oleh 12 peserta, 12 anggota rapat, 1 pimpinan rapat gitu. Dalam kurung sebagaimana daftar hadir terlampir pada halaman 100 sekian misalnya. Boleh gitu. Kalau tidak mau terlampir terlalu jauh, menyulitkan membuka pada lampiran belakang, boleh juga rapat dihadiri oleh 12 orang, 10 anggota, 1 notulen dan 1 pimpinan rapat sebagaimana daftar hadir di bawah ini. Berarti taruh di foto daftar hadirnya, nah, baru ditulis gambar 10 titik daftar hadir rapat terbatas pemantapan budaya kerja organisasi. Misalnya dikasih nama di eh, gambar tadi gitu. Itu juga boleh. Jadi silakan mana yang Bapak-bapak merasa nyaman, apakah mau terlampir ya, atau mau disisip. Kelebihannya pastinya ada plus dan minusnya. Kalau disisip, Bapak-bapak nggak repot untuk tiba-tiba ada perubahan halaman. Bapak-bapak akan mengubah lagi nanti di halaman. Kan tadi sudah terlanjur bilang bahwa daftar hadir terlampir pada halaman 100 sekian. Ternyata ada halaman yang saya tambahkan di bagian atas. Makanya yang di bagian bawah tentu halamannya tidak lagi 100 sekian, tapi mungkin dia sudah jadi 110 gitu. Yang tadinya 109 jadi 110. Maka Bapak ngubah lagi yang deskripsi di atas tadi. Gitu. Kalau terlampir itu repotnya begitu. Jadi untuk mengecek validasi kebenaran evidence tadi itu ngeceknya bolak-balik gitu. Kecuali sampai di akhir final terakhir cek kembali, oh udah fix gitu. Repotnya gitu. Jadi silakan ada plus dan minusnya. Mana yang nyaman, mau disisip atau dilampirkan gitu. Itu yang di poin akuntabilitas dan integritas. Ini juga ada fakta-fakta terkait struktur kerja dan lain sebagainya. Silakan membangun jejaring dan kolaborasi ini juga bagian dari kekuatan gitu. Ya, tapi sebaiknya tidak bercerita yang tidak bercerita yang teoritis gitu, tapi bercerita bagaimana saya mampu mengelola dan berkolaborasi dengan seluruh tim kerja saya. Tadi tapi ternyata ada kendala kayak Pak Medi cerita, Bu, saya sebenarnya sudah buat timnya gitu, tim efektifnya. Sampai pertengahan jalan masih berjalan baik-baik aja gitu. Tapi kemudian di akhir ada yang cuti ternyata, ada yang harus urus pensiun, diceritakan saja, enggak apa-apa. Itu fakta gitu. Jadi kita bisa belajar kalau dalam sebuah penelitian itu namanya apa saya kalau lupa istilahnya ya, eh, menggali menemukan teori dari bawah. Jadi karena cerita bapak-bapak itulah bisa muncul teori baru gitu. Jadi bapak-bapak tidak harus selalu membenarkan teori yang ada gitu. Oh ternyata mm, dalam pengelolaan tim ada masalah gitu. Jadi dalam cerita deskripsi itu bisa 5W1H, kemudian kendala yang saya hadapi, tapi solusi yang saya lakukan juga ada. Nah, jadi untuk mengemas deskripsinya supaya kaya akan pengembangan deskripsinya bisa dipolakan seperti itu. Oh, 5W1H, tantangannya, solusi yang saya lakukan, kekuatan yang saya miliki, saya sudah coba untuk optimalkan dan lain sebagainya gitu. Ternyata di bagian membangun jejaring dan kolaborasi ada masalah gitu, kesulitan iya berkomitmen gitu, kesulitan membangun komitmen dengan para stakeholdernya karena ternyata nggak visi misinya belum bisa belum jadi visi misi bersama, belum jadi kebutuhan bersama ternyata gitu. Ya, gitu nanti diceritakan saja. Jadi apa yang sudah diketik ditambahkan aja lah informasinya. Nah, ditambahin, dikurangin. Oke, kemudian ada poin sebelum ke hasil ini masih di deskripsi proses ya. Begitu. Jadi tidak ada satu
tersendiri yang di dalamnya menceritakan tentang tantangan dan solusi. Tetapi tantangan dan solusi itu include di dalam proses, Bapak-Bapak. Setiap proses yang Bapak-Bapak jalani selama pelaksanaan aksi itu pasti ada tantangannya. Pasti ada solusi juga yang Bapak-Bapak sudah coba untuk lakukan gitu. Ada yang solusi itu berhasil saat itu, ada yang ternyata nggak berhasil sehingga aksi perubahan saya jadi tertunda. Ada pergeseran waktu, ya. Ada bahkan sudah sampai di hari H belum selesai, saya belum diseminasi, Bu, saya belum melakukan publikasi. Itu diceritakan nanti di proses hasil ya. Ternyata sampai di ujung waktu yang sudah diberikan saya belum sampai pada milestone yang saya rancang sendiri. Nggak masalah gitu. Nggak masalah. Jadi ya nggak ada yang perfect gitu. Kalau Bu sampai ujian saya belum diseminasi gimana? Ya nggak masalah, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kan nanti bisa milestone diseminasi yang mestinya ada di setiap ujung jangka pendek itu bisa diundur nanti. Oh Bu, dengan sangat terpaksa saya melakukan diseminasi dan publikasinya di jangka menengah kayaknya. Nanti diceritakan aja di bagian hasil aplikasinya sudah saya lakukan, saya sudah mencoba untuk melakukan edukasi atau memanfaatkan aplikasi di dalam proses kerja, namun sayangnya karena kendala server seringkali eh, apa namanya down servernya, maka sulit kadang tidak bisa digunakan lagi aplikasinya untuk operasional gitu. Jadi ya diceritakan aja nanti di proses hasil aksi perubahan pada poin B kepemimpinan gitu. Sampai dengan hari ini proses proses untuk perbaikan terus dilakukan, namun sayangnya proses diseminasi dan publikasi belum dapat dilakukan dan mungkin akan dilakukan pada jangka menengah di minggu awal gitu. Nggak masalah. Buktinya nanti apa ya? Buktinya Satu lagi, Bu. ditunjukkan saja. Silakan Pak Pit. Ada yang Boleh mau saya ditanya? ini satu lagi, Bu. Kan yang lampiran 2 ini kan terus terang kan saya waktu pertama kan blank. Saya tidak tahu mau isi apa di sini. Jadi saya melihat contoh yang Ibu share di grup itu. Yap. Dan memang sebagian besar itu poin-poinnya itu saya ambil dari sana, dari contoh itu. Nah, Yap. berdasarkan Ibu penjelasan tadi, berdasarkan kita punya yang kita harus gambarkan ini sesuai dengan kita puril ini, berarti bisa saja tidak ada semua poin yang ada ini yang contoh Iya. itu yang harus kita menyesuaikan. Enggak apa-apa. Iya, menyesuaikan dengan fakta. Enggak apa-apa Kan ada kalau enggak struknya ada. sampai F sampai jadi kita bingung ini mau isi apa lagi. Jadi daripada tidak ada kita skip saja ya. Ya, skip aja, enggak masalah. Nah, pokoknya Oke. sesuai dengan fakta yang terjadi aja, Bapak. Begitu. Oke. Baik. Sampai di prosesnya begitu ya, Bapak-bapak. Kita lanjut di hasil. Hasil tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya. Hasil itu kan harapannya adalah apa yang Bapak-bapak sudah tampilkan pada tujuan jangka pendek, yaitu yang diceritakan di hasil. Kalau Pak Pit tadi kan menjanjikan di jangka pendek itu implementasi awal aplikasi. Janji pertama di jangka pendek. Janji kedua pelatihan pemanfaatan aplikasi bagi staf. Terus janji yang ketiga harus naik lagi ke atas, lupa deh. Ntar ya, saya scroll lagi ke atas. Janji yang ketiga di jangka pendek itu Evaluasi. tadi lupa saya. Pak Peter janji manis saja bagaimana? Oke, ada. Terakhir, sosialisasi dan promosi awal. Yang dijanjikan ada 3 poin. Nah, 3 poin inilah yang nanti diceritakan di bagian hasil. Ya, deskripsi hasil kepemimpinan. Ya, nanti diceritakan dibagi 3 poin. Berarti implementasi. Jadi di bagian hasil kepemimpinan Pak Pit bagi 3. Sesuai dengan jangka pendek yang dijanjikan. 1, implementasi aplikasi awal diceritakan saja bahwa apa namanya
aplikasi sudah diselesaikan sejak tanggal berapa oleh tim IT gitu. Nah, proses penerapan atau uji coba sudah dilakukan dalam 1 minggu pertama. Nah, fakta yang terjadi apa? Nah, diceritakan gitu. Tantangannya apa? Kendalanya apa? Kemudian solusi yang sudah mencoba untuk dilakukan apa? Itu diceritakan di poin itu, Pak. Itu ya. Si aplikasi awal tadi itu. Nah, kemudian di poin yang kedua juga diceritakan apakah pelatihan sudah coba dilakukan. Nanti poin ketiganya apakah publikasi awal juga sudah dilakukan gitu. Jadi itu di hasilnya disesuaikan dengan di tujuan jangka pendek yang dijanjikan. Begitu. Oke, ini deskripsi hasil ya. Deskripsi hasil capaian dalam perbaikan kinerja organisasi. Boleh. Kalau Bu, saya coba ubah di poin-poin ini ya silakan. Poinnya disesuaikan capaian dalam perbaikan kinerja organisasi atau mau diisi implementasi awal penerapan aplikasi apa ya silakan. Boleh disesuaikan. Jadi pada bagian ini tidak harus ikut poin ini ya gitu. Kalau gambar ini, gambar apa namanya, gambar konsultasi dengan mentor, ini di bagian proses, ya nggak apa-apa dia dipindah di bagian proses. Tapi kalau ini juga bagian dari hasil, juga enggak masalah di bagian Ini hasil. sampai Jadi saya akan tidak tahu prosesnya bahwa ini sekali dilakukan di bagian mana. Nanti disesuaikan aja. Nah, nanti gambarnya yang sebelum deskripsi, nah di bagian 1, setelah project leader kembali ke unit kerjanya, yang pertama dilakukan adalah melapor diri pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku mentor. Ya, dilakukannya pada tanggal berapa gitu kan. Hasil dari pertemuan tersebut adalah eh, sekaligus pembimbingan dan arahan. Hasil dari pertemuan tersebut apa saja yang dibicarakan, poin-poinnya gitu. Arahan dari beliau apa gitu. Disampaikan di sini ya. Nah, kemudian rapat bersama pembentukan tim kerja. Ini proses sebenarnya, proses kepemimpinan ini belum hasil. Jadi gambar ini mestinya di poin A, ditaruh di poin proses kepemimpinan gitu. Kalau mau ditaruh di poin hasil, berarti nanti di bagian ini diceritakan lagi hasilnya, bahwa dari hasil pertemuan itu apa saja. Nah, gitu. Dari hasil rapat ini terbitlah SK tim kerja gitu. Sebagaimana terlampir pada halaman berapa. Nanti gitu. SK-nya dilampirkan. Begitu. Dan seterusnya karena banyak sekali nih evidence-nya, bukti-buktinya. Kalau ceritanya cuman begini orang misalnya rapat bersama tim kerja untuk penyiapan data pentahapan pengujian. Iya, beliau siapa? Kita kan nggak tahu akhirnya. Dengan rapat bersama tim kerja untuk penyiapan data pentahapan pengujian. Oke, rapat dilakukan bersama ibu siapa? Kenapa harus ibu ini? Dia dalam kapasitas sebagai apa? Begitu dilakukan pada waktu apa? Yang diperoleh dari pertemuan ini apa? Itu diceritakan aja, Bapak. Dideskripsikan. Sehingga kita tahu hasil dari prosesnya. Gitu. Oke. Iya, ini juga. Nah, ini apa isinya kegiatannya gitu. Ya, ya ini ditambah deskripsinya lagi. Ini gambar-gambar saja. Nah, gambar logo. Nah, logo ini juga supaya jangan hanya begini aja. Ini hasil ya.
logo ini adalah hasil kepemimpinan menghasilkan ini. Ya, diceritakan apa maknanya gelas kimia kan ya itu Pak. Kemudian tapi ada daun, oh ini inovasi daun ya kan. Mungkin cabang dari inovasi. Saya tidak tahu nanti supaya gambar ini punya nilai dan makna bagi si pembaca diceritakan, gitu ya. Ada logo, ada aplikasi dan lain sebagainya. Manfaat aksi. Manfaat aksi ini enggak usah dimunculkan di sini lagi ya. Dihapus aja ini Pak Pit. Nah, ini dihapus aja. Karena di bagian bab 1 dia udah ada. Tuh, loh, gerak sendiri. Di bagian bab 1 sudah ada manfaatnya. Jadi nggak perlu ada lagi di bab kedua. Gitu. Oke, kemudian keberlanjutan aksi, keberlanjutan kegiatan jangka pendek, kemudian, nah ini jangka pendek kayaknya nggak usah deh Pak. Kecuali ada jangka pendek yang nggak terjadi tadi baru diceritakan di situ. Ternyata ada milestone jangka pendek saya yakni diseminasi dan publikasi tidak bisa saya lakukan di jangka pendek gitu. Maka saya akan melakukannya lagi di minggu awal jangka menengah. Udah. Kemudian itu aja poinnya. Kemudian di jangka menengah silakan tampilkan kembali pentahapan yang kemarin sudah dirancang. Jika ada perubahan kayak Pak Medi, oh ternyata anggarannya sudah tersedia. Sampaikan aja di situ di jangka menengah bahwa penetapan anggaran untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jadi tambahin aja informasi di bagian itu supaya itu jadi kekuatan untuk penguji memberikan penilaian bahwa ada jaminan bahwa oh inovasinya jalan terus ini gitu. Begitu baru terakhir ini cerita tentang diseminasi. Diseminasi itu apa yang dilakukan ya. Diseminasinya dilakukan di mana? Oh, saya mengundang stakeholder saya menjelaskan tentang aplikasi ini pada stakeholder internal dan eksternal saya, gitu. Kemudian dihadiri oleh siapa saja stakeholdernya, ada daftar hadirnya, ya, yang diseminasi. Yang publikasi, ketika saya melakukan soft launching pada aplikasi ini saya mengundang media massa misalnya Poskupang kah atau Timor Express kah apa gitu atau ini diliput oleh apa namanya websitenya kantor dipublikasikan di websitenya kantor boleh atau dipublikasikan di websitenya Pemprov boleh gitu. Jadi diceritakan aja publikasi apa yang sudah upaya dilakukan. Kemudian pelaksanaan pengembangan potensi diri. Iya, ini poin terakhir. Pengembangan potensi diri ini banyak macamnya kayak Pak Pit. Kemarin Pak Pit itu merasa bahwa untuk mendukung aksi perubahan saya merasa perlu untuk belajar komunikasi kepemimpinan. Jadi saya ikut satu pelatihan secara e-learning tentang bagaimana meningkatkan kompetensi komunikasi kepemimpinan. Dari hasil dari proses pelatihan e-learning tadi saya memperoleh sertifikat, jumlah JP-nya ini diceritain di situ. Kesimpulannya diceritakan bahwa dari proses pelatihan itu yang bertambah dari diri saya adalah 1, 2, 3 begitu. Udah. Sertifikatnya diposting, kalau mungkin ada slide yang itu adalah poin yang Bapak dapat poin penting. Kan nggak semua kalau kita ikut pelatihan itu banyak yang kita pelajari tapi saya yakin nggak semua masuk. Tapi pasti ada satu hal yang bisa kita oh ini yang saya butuhin. Ya udah itu aja yang di screenshot dari poin itu yang saya dapat sesuatu gitu. Gitu aja di poin. Kalau saya nggak ikut pelatihan, Bu, ya nggak apa-apa. Mungkin pengembangan potensinya dengan saya membaca buku. Boleh, bukunya covernya difoto, kemudian diberi ulasan. Dari saya membaca buku ini, ada 5 poin penting yang saya peroleh. Taruh di bawahnya, gitu. Udah cukup gitu aja. Kalau saya nggak ikut pelatihan, saya juga nggak baca buku, tapi saya ikut webinar. Boleh webinar. Saya juga nggak ikut webinar, Bu. Saya nonton aja di YouTube, boleh, gitu. Tapi setiap orang itu pasti punya upaya untuk mengembangkan potensi diri, pasti. Terus saya nonton YouTube, ya udah YouTube link YouTube-nya ditaruh di situ, dijelasin. Dari link YouTube tersebut saya belajar bagaimana saya membuat
ini membuat Google Form, saya belajar membuat kuesioner misalnya. Silahkan. Tapi pasti ada upaya untuk pengembangan potensi diri dalam aksi. Itu ya pada poin E ini. Yang ini sebenarnya tidak perlu ada lagi rekap nilai akhir sikap perilaku karena ini sudah disampaikan di rancangan berdasarkan nilai inilah maka perlu pengembangan lagi sebenarnya. Jadi nggak perlu ada lagi masalah. Terus kemudian ada poin keterkaitan mata pelatihan dengan aksi perubahan. Poin ini juga tidak harus selalu ada. Kalau Bapak-Bapak sudah mencoba untuk menambah kompetensi tadi, peningkatan kompetensi tadi. Gitu. Kan Bapak-Bapak sudah menceritakan kenapa saya mengikuti pelatihan ini ya, karena ada kebutuhan saya ini. Dengan sendirinya Bapak-Bapak sudah bercerita keterkaitan mata pelatihan. Gitu. Jadi misalnya saya mengikuti pelatihan komunikasi kepemimpinan. Mata pelatihan itu kenapa saya ikut ya pasti Bapak akan cerita. Ya, saya memiliki ya berdasarkan introspeksi diri saya merasa bahwa kemampuan saya berkomunikasi masih perlu ditingkatkan misalnya. Ya, diceritakan di poin ini. Supaya kita tahu poin-poin yang Bapak-Bapak boleh. Gitu aja. Dan tutup. Terima kasih. Ada kesimpulan, ada saran, kesimpulan sesuai dengan, jadi kesimpulan itu sesuai dengan permasalahannya gitu. Jadi bahwa dengan adanya sistem aplikasi pengujian, maka diperoleh dengan lebih cepat dan akurat. Oke, aksi perubahan ini dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dengan menerapkan aplikasi. Laboratorium dapat bersaing lebih baik dan penggunaan aplikasi memungkinkan organisasi untuk jika bisa dibuat poin lebih ringkas, sesuaikan aja dengan, kan permasalahannya cuma satu, bagaimana upaya untuk mengoptimalisasi pengujian. Jadi kesimpulan tidak harus diberi 1, 2, 3, 4. Kesimpulan itu sesungguhnya adalah jawaban dari pertanyaan. Karena kita tidak membuat rumusan permasalahan, tapi permasalahannya sudah ditetapkan bahwa ada satu permasalahan, yakni dan ditemukanlah solusinya yaitu bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan pengujian. Jadi tidak usah dinomori maksud saya. Pada kesimpulan itu nggak harus dinomori. Cukup Bapak Ibu menceritakan bahwa ini nomornya dihilangkan nggak masalah. Karena permasalahan cuma satu soalnya. Gitu. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari permasalahan. Kalau permasalahannya 3, maka kesimpulannya pasti 3. Tapi kalau masalahnya cuma 1, ya nggak usah dikasih nomor gitu. Jadi dan kita dalam aksi perubahan ini permasalahannya cuma 1 yang diselesaikan dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi. Jadi nggak usah dikasih nomor pada kesimpulan. Dan saran, oke, saran itu boleh sifatnya internal untuk organisasi sendiri, saran bagi eksternal adalah bagi stakeholder yang Bapak Ibu bisa berkolaborasi lebih lanjut. Jadi sarannya dibagi 2 boleh untuk internal dan eksternal, stakeholder eksternalnya. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Jika ada hal yang masih perlu didiskusikan, monggo silahkan. Ini surat pernyataan dukungan. Oke, halaman 85. Oke, bagus. Ini siapa ya? Kak Mateos Mahuri PLT Kepala Dinas. Oke. Prodia dukungan. Oke. SMS Sinergi. Oke. Dukungannya banyak ya Pak. Oke. Dukungannya banyak sekali. Yang belum muncul notulen dari setiap pertemuan-pertemuan, apa yang dibicarain. Kemudian yang juga belum muncul daftar hadir, siapa saja yang hadir dari gambar-gambar yang bergerombol tadi kan pasti ada sekian banyak orang. Itu susunan keanggotaan dan uraian tugas tim. Oke, bagus. Oke, udah gitu Pak yang perlu ditambahin tadi. Notulennya belum muncul. Daftar hadir ada yang sudah muncul. Ini daftar hadir tentang apa ini ya? Rapat lanjutan pembahasan rencana aksi. Oke. Oh, ini lanjutannya. Oke, cuman 2. Padahal tadi di gambarnya tadi banyak.
Temuannya banyak, lumayan. Iya. Ini pernyataan dukungan. Ini juga pemantapan komitmen dengan stakeholder. Oke. Oh iya, SK tim SK tim perancang aplikasi juga belum. Siapa aplikasinya yang buat gitu. Terus ini rapat pembentukan tim. Oh tadi sudah ada daftar hadirnya. Tapi notulennya belum. Ini rapat 2 kali rapat. Berarti harus 2 notulen, 2 daftar hadir. Gitu. Masih ada yang kurang, Bapak? Nanti dilengkapi lagi. Baik, terima kasih banyak untuk kita semuanya yang sudah menyempatkan hadir. Silakan jika mungkin masih ada yang perlu didiskusikan, boleh. Pak Yos, apa kabar? Pak Sam, Ya, Bu, sehat? sorry Bu, terlambat Bu. Gak apa-apa. Terlambat. Ibu, selamat pagi. Gak masalah. Dengan Pagi semua. Ibu, Coach, Pagi. Mohon maaf. saya mau nanya Saya- sedikit. Bisa Silakan gak, Bu? Bapak Sam. Silakan Bapak Ini- Sam. Iya, saya memang terlambat karena ada kendala yang memang susah saya tinggalin, tapi yang saya mau tanyakan seperti ini. Hasil akhir saya itu kan dokumen, Ibu. Tapi Yap. apakah harus sudah cetak dalam bentuk buku atau belum? Masih Dokumen ya? draft. Iya, karena legalisasinya, persetujuannya itu di jangka menengah. Nggak apa-apa. Draftnya aja Nggak- Bapak. Tapi draft itu diketahui oleh siapa, boleh diparafkan atau apa gitu. Biasanya tetap harus Iya. diketahui kan? Iya. Iya. Draft aja Itu Bapak. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Pak Yos, ada yang mau ditanyakan Bapak? saya minta maaf Bu, selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat Bu, pagi. saya ini hadapi kendala Bu. Iya, Bapak Yos. Selamat pagi Pak Vincent, Pak Medi, selamat pagi Pak Siap. Samuel. Pagi juga, Pak Yos. Saya ini ada kendala begini Bu, saya sudah launching Bu, launching perdananya sudah. Saya sudah launching, ini kita barusan habis rapat evaluasi dengan tim kaitan dengan ekspor perdana. Hanya Wow. saya kendalanya di publikasi Bu. Oke. Publikasinya karena memang waktunya tidak menentu Bu, karena saya ekspornya produk. Jadi Oke. kita nunggu kapalnya yang produk kapal muat ikannya dari Alor itu masuknya jam 3 pagi Bu. Oke. Masuknya tengah malam dan jam 3 pagi itu mereka langsung kerja, dan jam 6 jam 7 itu sudah kayak perbatasan karena ada batasan waktunya. Jadi saya kesulitan waktu, saya sudah hubungi media massanya, tapi persoalan di waktu Bu. Yang jadi saya hanya dokumentasi saja yang ada. Siap. Kita sudah lakukan. Bapak, saya izin Bapak melanjutkan nggak apa-apa sambil bicara. Saya izin berdiri untuk refmen sebentar. Iya Bu. Oke, monggo silakan. Baik. Lanjut, Pak Yos. Lanjut, sudah Bapak Yos. Udah, Pak Bapak Yos Yos. habis langsung lantik Kepala Dinas Perikanan. Pak Medi. Baik, Bapak Yos tuh. Langsung Senior, ekspor, Pak. Pak Ketua, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ketua. Ya, Kalau Vincent, Dr. Mbak Medi. Pak Peter habis ini langsung jadi sekretaris Dinas Kehutanan. Bapak Sam langsung jadi kadis. Kadis. Pak Tapi Medi kalau Bapak Frit, Bapak Ketua, Kepala Badan Pendapatan. Mantap. Amin. minta maaf Pak Medi, agak terlambat saya, baru habis rapat dengan teman-teman. Kepala Badan Pendapatan di rumah, rumah tangga. lanjut permasalahan tadi, Pak Yos. Biar Itu saja Pak, itu saja Coach permasalahan saya di publikasi. Baik. Karena Baik. waktu Jadi jam baik. 3 pagi mereka masuknya.
Oke, nanti pada poin publikasi Bapak sampaikan aja tantangan dan kendalanya, Ya, tapi Bu. pada poin desiminasi ya kan ada 2 poin desiminasi publikasi. Pada poin desiminasi Bapak sampaikan saja bahwa desiminasi sudah dilakukan dalam bentuk soft launching pemakai apa namanya? Apa lupa Gus. Apa Bapak? Apa namanya Bapak? Ekspor Itu loh. perdana, Bu. Iya, itu. Ya. Itu yang diceritakan sama Bapak ya. Jadi nggak masalah. Ya, ekspor perdana itu sudah kita lakukan, hanya dihadiri saat itu teman-teman dari karantina, bea cukai, semuanya ada, Bu. Hanya publikasinya yang saya kendala di situ, Bu. Nggak masalah, nggak apa-apa. Bapak Yos, ada foto-foto nak kasih wartawan ke wawancara Bapak Yos, jadi tuh. Iya, saya coba dekati wartawan, walaupun waktunya sudah lewat, tapi dokumentasinya saya kasih, coba semoga mereka bisa upload. Satu. Wartawan terlalu banyak gitu, Pak. Belajar dari Kakak Eman tuh. Siap. Kalau Eman bisa tuh. Ayo, krisis sekali kalau menjadi wartawan. Yo, betul tuh Kakak Eman. Pak Eman, mantep Pak Eman. Sehat Pak Eman? Saya itu kesulitan, Pak. Kesulitan. Ya. Iya. Masih ada waktu, kalau enggak nanti sampai di Kupang seperti yang Pak Fritz sarankan tadi, kasih aja foto sama wartawan, wartawan sudah melakukan publikasi. Yang penting dokumentasinya lengkap. Siap, Ibu Coach, siap. Iya. Harian dari itu tidak menjadi masalah. Setiap hari ada. Siap. Iya. Pasti Pak Fritz juga punya rekan-rekan wartawan banyak itu. Nanti saya mau coba mampir ke rumah Pak Ketua dulu, siapa tahu bisa bantu. Iya, lihat. Mantap. Kakak Eman ada ini channel lebih banyak. Iya. Ada lagi yang mungkin Bapak-bapak mau tanyakan? Minta maaf, baru ini. Kapan rencana ke Kupang, Bapak-bapak? Saya besok, Bu. Enggak, malam tidak, besok saya pulang, Bu. Masya Allah, baik. Memang harus singgah di rumah Pak Ketua ya kayaknya ya. Iya. Oke. Ada lagi yang perlu didiskusikan, Bapak-bapak? Ibu Titik, saya konfirmasi sekali lagi, artinya kita bisa 3 bab itu, yang penting poin-poin seperti yang contoh Ibu Titik kasih itu terakomodir di 3 bab itu ya. Karena saya lihat beberapa teman itu sampaikan mereka punya sampai 9 bab yang dengan kelompoknya Pak Paswara itu. Saya jadi tambah pusing lagi nih. Iya. Tadi kan saya sudah di awal tadi saya sudah mengingatkan 9 bab itu sebenarnya gabungan dari di rancangan itu kita sudah 5 bab kan, Bapak-bapak? Betul. Iya, Bu. Terus kemudian ditambah dengan laporan implementasi yang di bab 2 itu sudah 6. Kemudian ditambah dengan laporan stula 7. Jadi 9 itu adalah gabungan-gabungan. Nah, saya tidak mau merepotkan Bapak-bapak. Jadi yang rancangan itu Bapak-bapak convert ke PDF, kemudian laporan yang stula Bapak-bapak convert ke PDF, nanti gabung aja jadi satu diserahkan. Udah selesai. Daripada ngerombak lagi. Gitu. Kalau yang kelompok yang lain maunya mungkin lebih efektif gitu kan, karena berada dalam satu laporan, di dalamnya lengkap begitu. Saya bilang ya nanti kita convertnya combine aja gitu kan, rancangan, laporan sama laporan stula combine, jadi tetap aja berada dalam satu naskah gitu. Oke, tapi tidak bikin bab tersendiri yaitu laporan awal. Iya, betul. Siap Bu. Itu kebanyakan soalnya. Ini aja 1 bab aja sudah ada yang mengeluh, sudah mulai tegang katanya. Bu, kayak kepala sudah mulai tegang. Ini baru 1, kan Bapak-bapaknya nambah 1 bab sebenarnya kan? 2, bab 2 dan bab ketiga kesimpulan gitu. Ya, itu aja sudah, ini sudah bagaimana ini Bu? Ya sudah 9 lagi saya bayangin, waduh.
Alah, sudahlah. Makanya lebih banyak bercerita apa yang terjadi itu supaya tidak pusing. Karena kalau mencoba mengombine dengan teori-teori ya pusing lagi. Gitu. Cerita benar-benar lurus apa yang terjadi tapi dalam konteks integritas, dalam konteks akuntabilitas, gitu. Dalam konteks hasilnya, gitu. Gitu aja. Satu lagi Bu, saya Siap. kemarin itu waktu e-learning baru sempat 2 mata pelajaran yang saya ambil sudah kena blok itu akunnya tuh, ditutup ya Bu? Tidak, tidak ditutup Bapak. Nanti Bapak kemarin belajar dari future skill ya. Apa tuh yang kemarin itu? Ya. Coba nanti cek kembali yang future skill. Bentar ya, saya coba share. Future skill. Di future skill itu banyak pilihannya. Iya, ini future ASN future skill ya. Ini Bapak-bapak tinggal klik. Kalau sudah pernah Bapak-bapak menggunakan, pasti kan muncul foto di kanan ini. Nah, ini ada banyak konten pilihan. Di konten pilihan ini, nah ini Bapak-bapak bisa ikut. Yang memang dirasa berhubungan dengan dan dirasa diperlukan untuk ditambah tadi. Ya, ini ada resiliensi diri, kepemimpinan keterampilan digital, kemudian kalau Pak Peter tadi komunikasi, kemudian banyak ini membangun branding, ya, Nah itu Bu. story, menguasai seni berkomunikasi, nah, membina kerjasama tim. Saya mau belajar yang membina kerjasama tim ini 5JP gitu. Nanti tinggal Bapak klik aja, lihat detail nanti di dalamnya Oke Bu, daftar mungkin lagi Pak, sendiri. kalau saya masuk memang lagi bermasalah ini sudah bisa Bu. Oke, siap. Nanti dicoba Terima lagi. kasih. Nah, Ya, terima tadi kasih seperti Bu. saya bilang ya, kalau tidak ikut kalau tidak ikut kelas e-learningnya dari ASN Future Skill, bisa juga dengan membaca buku, jadi mengulas buku yang dibaca, atau ikut webinar. Dari hasil bahan tayang webinar itu, poin mana sih yang Bapak-bapak bisa punya lesson learn tersendiri, atau bisa dengan hanya sekedar nonton YouTube, tetapi Bapak-bapak belajar sesuatu dari tontonan YouTube itu. Jadi link YouTube-nya tinggal Bapak paste di bagian pengembangan potensi diri, baru Bapak kasih ulasan bahwa saya belajar sesuatu hal, yakni apa saja 1, 2, 3, begitu. Nggak masalah. Jadi banyak cara untuk belajar hari ini soalnya. Siap. Oke, ada lagi? Mungkin Makasih, Bu. saya sedikit terkait kesiapan kita menyangkut pada hari H nanti, Coach. Yang pertama, apakah Siap. betul kita harus menyiapkan selain laporan, juga bahan presentasi serta video? Baik. Seperti yang pernah Coach share ke saya. Itu sifatnya sebenarnya pilihan, Bapak. Jadi kalau memang Bapak bisa presentasinya diwakili oleh video gitu ya, kita dengan menyaksikan video proses pelaksanaannya, itu sebenarnya lebih hidup. Lebih hidupnya itu apa sih gitu. Di video itu Bapak juga sudah berbicara, di video itu juga kita melihat satu proses dengan proses yang lainnya itu tidak terputus-putus gitu kan. Tapi biasanya kalau nggak kesulitan menyusun video, pilihan berikutnya adalah pakai bahan tayang. Kalau pakai bahan tayang, pastikan setiap poin per poin itu alur ceritanya, alur prosesnya, milestone-nya, itu semua Bapak-bapak bisa tampilkan sehingga tidak ada satu tahapan yang terlewati, gitu aja. Jadi itu sifatnya pilihan. Kalau sudah nyiapin video, ya tidak harus nyiapin bahan tayang. Kalau tidak menyiapkan video, ya pasti harus nyiapin bahan tayang. Gitu aja. Baik, Coach. Terima kasih, Coach. Iya, Sama-sama. kemudian satu menyambung Pak Medi tadi itu saya lihat kemarin itu ada yang presentasi mesti bawa standing banner, apa itu harus wajib ya? Oh, wajib. Kalau itu permintaan Ibu Kaban, karena standing banner itu nanti untuk pameran di aula dan menentukan peserta dengan
kualifikasi sangat memuaskan. Jadi nanti yang kualifikasi sangat memuaskan itu nanti akan presentasi lagi di hadapan seluruh tamu gitu. Jadi bannernya kan waktu presentasi itu nggak buka slide lagi, nggak buka laptop lagi ya, cukup standing bannernya itu bisa menceritakan apa yang dilakukan gitu. Siap. Makasih, Coach. Siap, sama-sama. Jadi pilihlah foto yang paling begitu, top chair. Karena nanti dipajang terus. Gitu. Oke, ada lagi? Iya, oke. Kalau tidak ada lagi, kita sudahi. Supaya Bapak-Bapak bisa melanjutkan lagi agenda yang sudah direncanakan, sambil pelan-pelan lagi melanjutkan laporannya. Makasih, Coach. Dengan Makasih. WhatsApp group tetap berfungsi ya, WhatsApp Terima group tetap kasih, Bu berfungsi Coach. untuk bertanya. Pak Medi, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Dan Pak Medi, terima kasih sudah memfasilitasi kita pada pertemuan hari ini, pertemuan yang tertunda dari yang lalu. Ya harusnya mestinya kan rutinan gitu ya, tapi ternyata tidak mudah untuk melakukannya gitu. Dan nanti Pak Medi akan membantu Bapak-Bapak dan Ibu Lina yang tidak sempat hadir dengan mengirimkan rekaman dari proses yang kita ulas tadi untuk membantu Bapak-Bapak mengingatkan kembali, oh poin ini dicoret, poin ini nggak perlu, poin ini harus demikian gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, sehat selalu. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia ya, walaupun sedang tertekan dengan laporan. Terima kasih, sampai jumpa, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Coach. Ya, silakan. Salam undur diri Bapak-Bapak. Ya. Yang lain jangan mundur dulu, Le. Sekarang bisa kita tuju. Nah, jangan lari lagi. Jangan lari dulu. Kopi enak. Om Sel Sama nih. rokok dulu Pak Samuel. Memang. Bapak Yo, Gimana, terima Le? kasih Yo sudah bantu. Asap-asap apa, itu. Wih, memang ini beta kepala sakit begini nih. Kakak sempung kas keluar asap nih memancing betul, Le. Iya. Tidak Le, ini kayaknya kita mesti kerja sama. Duduk satu tempat baru kita kerja. Yang Iya, sudah betul. Begitu jadi. Yang sudah di Kupang. Siapa? Kakak saya Kakak masih, kakak saya masih di kampung. Masih di rute. Hai, Pak bilang Rute. Manggarai kampung kah? Pak sembarang sa. Kakak yang sudah di Kupang kok. Malam baru ke Kupang, kakak. Ya, Le. Tinggal kantor lah. Besok di Kupang nih. Oh, malam. Sudah Bapak- begini. Bapak Yos itu pulang pergi. Hari Om Minggu Edi. saja kita kumpul di mana? Jadi kapan masuk itu? Besok kita kumpul kok. Om Edi, Kapan, Le? kita hari Senin dulu bermasuk Om Edi. Oh, Jangan terlalu mepet-mepet Pak. Gunung meletus Pak. Pesawat tidak ada. Pak Medi coba aku. Sisa 3 hari tuh ke Keman. Kita kumpul toh. Kami pulang, Pak. Oke. Nanti kapan kita kumpul toh? Tinggal Pak Ketua suarakan di grup, sudah sepakat kita kumpul sudah. Besok di Bab dua Kupang. belum selesai Le. Baik Bapak Saya 15 kata sudah. juga belum Saya nih. belum satu kata juga, huruf juga belum ada nih. Kakak Eman sudah di Kupang kok. Sudah, Bapak emang sudah di Kupang. Iya, Le. Kalau Pak Peter pun sudah tinggal ini jilid saja. Betul, kalau tadi jadi contoh itu Pak Bapak sudah tinggal jilid saja. Pak Medi, tadi kita lupa tanya coach. Dia tidak perlu jilid itu nanti ya. Selesai baru jilid. Oh, jangan Saya pikir rugi Pak, dulu. saya Menurut Bapak. informasi yang saya terima. Habis dari seminar ibu- dulu baru jilid Bapak. Iya, tidak. Informasi Belum. dari coach itu Tanda kirim tangan kasih itu PDF saja. Tidak Ya, perlu PDF dijilid tapi lagi. minimal sudah ada tanda tangan setelah diuji baru tanda tangan semua. Baru Bapak Begitu kok. jilid toh. Sudah tanda tangan belum tanda tangan jilid bagaimana Le? Tidak, Pak Medi, saya sempat tanya ke Ibu Titin. Ini kali nggak perlu dijilid, Pak Yos. Tanda tangan lembaran pengesahan saja, nanti baru jadikan PDF langsung kasih masuk ke mereka. Kau kebanyakan makan ikan itu kah? Tidak, saya pernah Om tanya Edi. begitu.
Soalnya Beni kalau gini bisa tebal kirim sekali, dulu Pak. foto apa contoh banner dulu supaya kami buat memang. Foto banner Ya, yang ada di grup kok. ada Saya di kirim grup ke oh. Bapak. Oh gitu. Tunggu saya stop Ini recording.